Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi ya lur. Ini aku posisi lagi jalan-jalan pagi keluar dari rumah. Ini aku lagi ada di Desa Tanjung ya lur. Desa Tanjung, Kecamatan Tambarrejo, Kabupaten Bojonegoro. Barat kata ya kampung halaman. Karena ini aku lagi nggak ada di kota ya lur. Lagi mau jalan-jalan pagi. Suasana nih syahduwol. Udaranya ini seger banget. Udara seger banget. Terus polusi udara ini ibarat kata ya nol. Karena di sini itu masih sangat menjaga kearifan lokal. Kemana-mana masih pakai sepeda ontel. Dan ini aku jalan kaki. Nah, ini karena di Desa Tanjung ini udah mulai mau masuk musim kemarau ya lur. Ini makanya ketepeng ini pun juga mulai menggugurkan dirinya sebagai respon untuk mengurangi proses fotosintesis. Ini lokasi area persawahan yang sekarang kosong, lagi nggak ditanami ya lur ya. Cakep banget ini, udaranya sejuk. Sebenarnya aku tadi mau keluar jalan-jalan pagi itu bareng istriku ya lur. Cuman dia tak bangunin, susah minta ampun. Wes pokoknya angger wes denen masak blek gak gelem tangi, ora tangi sak grepe dhewe. Angel. Aku kenapa lur? Biasanya aku yang susah seperti itu, tapi aku mulai kemarin itu ngerasa kalau berat badan gue itu udah over capacity ya. Terus aku tuh sering ngantukan kalau siang habis sarapan gitu, sering ngantuk banget. Makanya tak lawan. Kemarin aku sepedaan, ini jalan-jalan, rasanya tuh enak banget gitu loh. Jadi kalau pagi udah kita mulai aktivitas dengan yang berbau keringat, maksudnya keringetan, tapi rasanya di awak ini mantep banget. Dan aku tadi sebelum keluar rumah itu coba browsing juga lur, manfaat dari jalan pagi. Jalan dulu ya, karena berat badanku ini over capacity. Kalau jogging nanti sakit di lutut. Mending jalan dulu, paling enggak 2-3 kilo. Manfaatnya emang banyak banget. Nanti tak sebutin ya lur, salah satu manfaat dari jalan-jalan pagi. Ini gapura masuk balai desa Tanjung dari belakang ya lur. Nanti tak sepilin kalau dari depan rumahku ini pertigaan sini masuk ke timur sekitar 300 meter. Kalian kalau mau mampir kandangnya Jeddah Mergawi. Ini gapuranya ya lur ya. Tak tunggu loh kedatangan kalian kalau mau dolan. Dan ini jalan Tambarrejo Kaji Tinggang lur. Jalannya ngelenyer apik, mantep, sepi. Kayaknya ada beberapa motor saja yang mungkin ya berkeperluan untuk ke pasar ya mungkin ya lur ya. Karena pagi-pagi titiknya ke pasar kan. Di sebelah kiriku ki pertanian lur. Pertanian ibarat kata dia ini kantornya pertanian sewilayah Kecamatan Bojonegoro, Kecamatan Tambarrejo. Aduh, itu juga ada yang lagi jogging santuy. Fun wow. Yo. Kita mah apa lur, jalan-jalan aja lur. Ora kuat lur. Ini ada tanaman cakep banget lur, bunganya. Cuman ini posisinya nggak dirawat ya lur, bawahnya.
Cakep. Oh, ini ada tanaman lucu, sendong sayur. Wah, guys, kayak wis sampai tandur mana lur? Wis sampai tandur mana iki mungkin lur? Karena embung di sana itu ada embung. Kita juga pernah ngevlog di embung situ juga lur. Sadu asoy lur, suasana pagi nih. Ada yang sibuk beraktivitas, ada yang nganggur kayak aku. Kalian tinggal pilih mana ya lur ya. Tadi kan aku coba browsing ya lur, sebelum kesini dari manfaat Depsik tentang manfaat jalan pagi. Salah satunya itu ya pertama menjaga kesehatan jantung. Memang lur, kalau pagi-pagi itu udah kita awali dengan aktivitas olahraga itu rasanya penak banget ning awak. Terus yang kedua kui menjaga kesehatan tulang. Ya memang olahraga ya, manfaat dari olahraga memang itu ya lur ya. Jadi apa yang dinti ki enteng lho rasane. Meh ngopo-ngopo ki ringan. Sing ketelu kui menjaga mood kita itu gak malesan. Karena kene wis sering aktivitas yo. Jadi gak gampang males. Pe ngopo-ngopo gas. Terus yang selanjutnya ya lur, manfaat dari jalan pagi kui ya jelas menurunkan berat badan. Kimben gak lemu-lemu lur. Kan bile iki men gak gede-gede. Karena yang ngono ya lur ya. Sampean iki semakin gede, opo-opo ki semakin susah. Berat, malesan. Jadi ya berat badan kalian itu biar ideal juga. Aku juga yang aku kejar terutama juga iku lur. Karena tak rasa nek berat badan gede kayak gini tuh apa-apa males gitu. Dan yang terakhir, kalau dari manfaat itu semuanya ialah apa lur? Po ayo, sik tak delok ning Depsik e meneh. Lali aku. Nah, yang terakhir gue menjaga kualitas tidur. Jadi sampean tidurnya gak habis sarapan terus tidur nanti bakalan setelah itu masih serasa semangat. Mungkin nanti mulai kerasa ngantuk itu udah siang hari. Nah, kalau kesehatan dokter memang kan siang hari itu kalau bisa juga harus tidur ya lur ya. Walaupun setengah jam, kalau bisa 1 jam. Sampai jam 1 nanti aktivitas running lagi pekerjaannya yang kalian lakukan. Biar kerasa enak di badan. Gak kerasa ini udah nyampe perbatasan desa ya lur ya. Perbatasan desa Tanjung dengan desa Sukorjo lur. Ini udah masuk wilayah desa Sukorjo. Kalau seberangnya tadi masuk desa Tanjung ya lur. Kurang lebih sama suasananya kalau sama desa ini, karena ya mayoritas di sini tuh memang masih kondisi sawah dan rumah pun rumah masih pedesaan ya lur, nggak yang kayak di kota udah rapet banget gitu, nggak. Di sini tuh masih luar biasa, toleransinya pun juga gini, cakep pokoknya. Oke lur, aku ini punya tips bagi kalian yang sebenarnya udah niat banget mau olahraga, mau nurunin berat badan, cuman kalian itu masih kepentok ginilah. Ini tak kasih 8 tips caranya ya lur. Ben sampean kabeh yo iso olahraga setiap pagi, nyempetin walaupun 10-15 menit saja. Yang penting keringetan, alon-alon tapi continue, tapi terus menerus. Yang pertama itu kalian itu harus mempersiapkan sejak malam harinya lur. Jadi malam sampean gak oleh begadang. Paling enggak tidur udah jam 10 itu udah malam, jam 9 kalau bisa.
nanti bangun subuh, syukur-syukur bangun tahajud. Nah, kalau nantian kalian itu udah bisa bangun pagi, udah bisa tidurnya gak kemalaman, gak begadang, otomatis bangunnya pagi. Dan yang selanjutnya kalian itu harus punya tujuan, niat yang spesifik, biar kalian itu nggak kalau kalian itu lagi males gini. Kalian ingat tujuan kalian harus seperti apa, kalian ingat tujuan kalian itu mau jadi apa. Kalau udah kalian pegang itu, ya akhirnya tetap jalan, walaupun sedikit pasti tetap jalan. Sedikit gak apa-apa lur, yang penting tetap berproses ya. Kalian tetap berproses. Yang ketiga, kalian itu harus punya strategi untuk bangun, alias wake up call. Itu penting banget lur, karena kalian udah niat, udah gini, cuman kalau pas di endingnya setelah subuh, setelah kalian bangun tidur subuh siap-siap, cuman karena kalian moodnya di titik itu untuk siap-siap olahraga itu susah, akhirnya bakalan pasti balik turun meneh lur. Nah, kalian harus punya strategi untuk wake up call itu ya. Setelah after sleep, aku biasanya gini lur, tak kasih beberapa alarm. Jadi alarm satu misal untuk alarm bangun, terus sholat dan lain-lain. Nah, misal 4:30 nih lur, nanti jam 5 kurang 10 tak alarm lagi, buat aku harus olahraga di situ. Jadi ada 2 alarm ya lur ya, biar meh turun lagi, ayo eling-eling, tangi. Karena ini krusial banget lur wake up call-nya itu. Kalau nggak ada yang ngingetin, bojoku yo turu yo wis bablas turu. Aja ngono ya lur ya. Gas, ayo semangat. Sing selanjutnya, pilih olahraga sing sampean senengi. Nah, itu nomor 4 ya lur ya. Nek olahraga niku wis mu senengi, gampang dilakukan, di sekitar kalian itu ada, ya wis gas langsung. Gak perlu alasan harus ke sana dulu lah, harus ke sini dulu lah. Nah, kayak jalan ini kan sebenarnya bisa kalian lakukan di mana aja ya lur ya. Di halaman kalian, di kampung kalian, mubeng komplek lah kalau yang orang kota, atau dimanapun kalian bisa lakukan. Pokoknya yang penting jalan. Wes to lur, penak tenan. Gak usah sing ribet-ribet. Kalau misal badminton, volley kayak gitu kan nunggu temennya kan. Nah, kalau jalan ini kan kalian bisa lakukan sendiri. Jalan, jogging, skipping, terus yang lain-lain. Yang penting kalian itu nyaman, suka, ada. Wis tau nanti nek wis merasakan manfaatnya, enak tenan lur pokoknya. Terus kalau yang kelima itu kalian harus ingat manfaatnya, biar nggak gampang. Wis lah semenisik lah. Jo sampai ya kayak ngono ya lur. Eling manfaatnya meneh, nek pas sampai males kudu eling manfaatnya meneh. Kudu buka motivasi, kudu buka semangat, ben tambah giat. Nek gak ngono memang susah lur awake dhewe itu. Kadang itu memang kuncinya itu harus punya partner. Tapi nek partner kita itu juga lagi seleut, nah kita juga harus bisa nguatin diri kita sendiri. Ya salah satunya ya dengan itu tadi. Ingat, eling-eling manfaatnya. Ini udah tips yang nomor 5 ya lur. Tinggal 3 lagi. Nanti tak kasih tips ya lur. Sebelum itu tak tunjukin lagi lur, ini aku udah nyampe mana. Nah, ini aku nyampe perbatasan desa Sukorejo dan Jawi. Ini kalau dukuannya Karangpoh kalau nggak salah lur namanya. Ini sengaja lur aku memang lewat dalam karena pengen nyari udara yang masih bener-bener syahdu. Enak banget lur suasana nih kalau di lokasi-lokasi yang seperti ini.
Dan ini beberapa udah mulai tanam ya lur. Yang ditanam ini terong. Kalau jenis terongnya apa kurang paham. Dan sebelah kanan ini jagung. Cuman rumputnya lumayan banyak lur. Ini jagung. Tanamannya jagung. Ini wayahe dangir iki lur. Wonge neng ndi ora ndang didangiri. Oh, tidak dangir ki aku piye. Untuk yang selanjutnya tips ke-6 itu mulai dengan 5 menit rule. Nah, maksudnya 5 menit rule itu kalian 5 menit aktivitas olahraga ya lur. Syukur-syukur bisa kalian tambah menjadi 10 menit, menjadi 15 menit. Kalian jauh lebih bagus. Dan ini lur, tak tunjukin pemandangan matahari di desa. Ini muka aku backlight ya lur, tak tunjukin ke mataharinya. Cakep gak? Cakep banget toh. Yang bikin betah di desa itu lur. Selain apa-apanya murah, juga udara, kualitas udaranya di sini tuh bagus banget masih. Ini matahari paginya. Kalau sekarang itu suasananya masih ditanami padi ya lur. Kis menjelang panen. Tapi ini parine iki mek banyune saka kalietan ngono iki. Dan di depanku tuh ada raksasa listrik lur. Ini aku nyampe depan situ tuh pertigaan Karangpoh lur. Mentok kalau lurus ke kali, kalau kanan ke Gamongan, kalau kiri ke Desa Jawik. Cakep banget lur pemandangannya. Dan tips yang ke-7 itu buat aku itu catet ya lur. Jadi kalian harus nyatet kemajuan atau punya buku daily report. Wis ora usah angel-angel lah. Catet ning HP yo iso. Daily report misal per tanggal gitu. Taruhlah sekarang mulai pertengahan bulan nih lur. Pas ini pertengahan bulan tanggal 15. Jadi kalian punya daily report tanggal 15 Mei, Juni, Juli. Sekarang 15 Juli aku ngapain aja nih lur. Misal aku jalan pagi, mulai aku start tadi jam 6 kurang 15, jam 5.45 sampai nanti selesai aku jam berapa. Nah nggak apa-apa, kalian harus catat terus. Meskipun ya besoknya kalau bisa lebih menit durasinya nggak apa-apa, kalau enggak ya nggak apa-apa. Yang penting 10-15 menit setiap hari itu kalian bisa penuhi. Itu udah bagus banget lur. Buat kesehatan, buat mental health, buat semangat, buat yang lain-lain pun juga bagus banget. Sarapanmu tak jamin soyo entek akeh ya lur ya. Ini beberapa ada lokasi yang sudah panen juga lur untuk padinya. Yang lainnya sih memping, sih nunggu waktu. Dan di sana itu ada Pak petani juga yang lagi manen pari. Nah, di sana ya lur, Pak Tani yang sudah aktivitas memanen padi. Alhamdulillah lur, udah mulai panen lur. Alhamdulillah. Sendirian ya lur ya, luar biasa banget lur. Manen padi sendiri. Gak apa-apa lah, semangat. Di tengah sawah sini ternyata ada satu musola baru lur. Aku baru tahu ini juga lur. Ada musola baru ini. Ini jalannya jancek. Kateli tenang ya lur. Pak pengen seratoto. Wedele seratoto. Wis ra karo-karuan. Poh lah. Ya semoga lah bendang dibangun. Ini jalur lingkar Desa Jawik ya lur ya. Jawik, Sukorejo, Tanjung ketemunya nanti itu. Jalurnya seratoto. Nah, nanti kan tadi kan hitungannya udah sampai 7 ya lur.
tak kasih tips dan trik yang terakhir di poin ke-8. Jangan sampai kalian itu nyalahkan diri sendiri. Nah, salahkan orang lain aja lur, biar enak. Maksudnya apa? Kalau kalian kelewat satu hari nggak olahraga, itu nggak usah kalian nyalain diri sendiri aja. Dihitung, dicatat sebagai persentase aja. Nah, nanti di akhir bulan itu sebagai koreksi kalian. Oh, aku dalam 1 bulan ini olahraga di hari apa aja ya? Terus olahraganya ngapain saja ya? Nah, terus yang selanjutnya, aku bolong itu di bagian mana ya? Di hari apa ya? Di tanggal berapa? Karena apa ya? Itu bisa jadi monitoring buat kalian sebagai catatan untuk bulan kedepannya itu lebih efektif lagi. Oke ya lur ya, itu tips dan trik dari aku untuk terkait dengan olahraga. Ini ada adiknya yang lagi budal sekolah juga ya lur ya. Wah, budal sekolah di sini itu ternyata tantangannya luar biasa lur. Kenapa aku bisa sebut seperti itu? Karena di depan aku ini ada sesuatu yang gila banget lur. Ini tak tunjukin. Ini sebenarnya sebelah desa aku aja lur, tapi aku juga baru tahu ya lur ya, kondisinya seperti ini. Sebelah timur ini kali posisi tikungan, dan sebelah kiri ini sawah. Awalnya jalannya itu ke sini lur. Nah ini paving ini, kelihatan kan? Awalnya jalannya di paving ini, tapi sekarang udah hancur. Ayo Pak Wahono, kita cerak omahmu loh Pak. Ini ya lur ya, lumayan ngeri-ngeri sedep ya. Jadi kalau banjir itu posisi air dari timur sana, itu timur kalau nggak salah, apa mana timur itu, dari sana itu nempes ke sini langsung, sehingga di sini nggak kuat karena di sini memang tanahnya itu labil ya lur. Struktur tanahnya itu tanah hitam dan memang rawan longsor kayak gini. Jadi kalian kalau paham tentang aliran sungai itu, kalau zaman dulu itu sering berubah-ubah ya lur untuk kelokannya. Kayak Bengawan Solo itu pun juga, makanya ada istilah pasir darat kayak gitu. Itu sebenarnya bekas aliran Bengawan Solo yang sekarang sudah mati karena berpindah sekian juta tahun yang lalu. Angel. Nek kayak gini tuh harus dibangun talut ya lur, sebelah sana penahan sungai biar nggak kegerus terus. Lah ini kalau dibiarin ya bisa sampai ke sana terus, karena di sini itu sebenarnya lawannya itu bukan apa-apa, yang jelas air semakin sering lewat ke sini itu yang gerus terus dia. Kalau udah seperti itu ya wes wassalam. Nah ini jalur utamanya lur, ada peringatan jangan ambil paving. Ambil nggak boleh ya lur, kalau minjem mungkin boleh. Ini lokasi yang longsor, jadi jalan itu dulu awalnya lurus tapi sekarang udah longsor. Wis lah ben dipikir sing waya mikir ya lur ya. Ada aku gas, saya olahraga lagi, jalan lagi lur, jalan lagi. Ini paling sekitar 1 kiloan lagi udah nyampe rumah, lumayan ya lur. Jadi kalau kita muter tadi ya ada sekitar 3,5 kilo kalau nggak salah dari rumah, terus nyampe ke rumah lagi. Ini tak sepilin lagi rutenya itu, rumah Tanjung, terus Gebang, Njawi Karangpoh, terus Njawinya
Tanjung lagi. Nah ini ada peringatan ya lur, kalian kalau lewat sini hati-hati aja, jangan sampai pakai kendaraan roda 4 karena ya memang nggak bisa, kecuali roda 4 kalian itu spek off-road. Jadi nanti kalau pas nyampe yang putus tadi, kalian bisa lewat sawahnya terus naik lagi. Ya sange lah intinya. Oke ya lur.